Kelihatan ya? Belum? Belum, Pak. Kelihatan? Tambah besar. Segini cukup bisa kelihatan? Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, kita masuk ke etika di dalam dunia. Kita masuk ke sesi kelima, khususnya buat yang baru bergabung. Kita akan menyelesaikannya sampai sesi ketujuh. Jadi sekarang kita masuk ke sesi 5. Etika di dalam dunia kekristenan dan tantangan budayanya. Etika Kristen itu tidak hidup dalam ruang hampa ya. Ia harus bergumul dan berinteraksi dengan dunia yang terus-menerus berubah. Jadi berubah dengan nilai-nilai budaya yang seringkali bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Atau kompromi ya, makin liberal, makin tidak ada kepastian. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak ya, hanya firman Tuhan yang mutlak. Di sini tantangan besar muncul, bagaimana umat Kristen harus hidup tetap kudus, benar, dan berintegritas di tengah dunia yang sudah rusak dan kacau balau ini. Yang pertama, panggilan untuk hidup kudus di dunia yang tidak kudus ini. Yesus berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya tidak diambil dari dunia, melainkan dijaga dari yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Minta tolong Bu Jesi dibacakan untuk kita. Yohanes 17 ayat 15. Baik. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk tetap hidup di dunia, namun tidak menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 22, ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, baik. Jadi etika Kristen itu harus menjadi terang di tengah kegelapan moral di zaman ini. Ya khususnya kalau di Indonesia ini, kalau di Malaysia saya tidak tahu ya Bu Jasi, tapi kalau di Indonesia ini kami mengakui bahwa korupsi dan kemerosotan moral itu sudah sangat luar biasa. Korupsi itu sudah bukan lagi miliaran, tetapi triliunan, bahkan ratusan triliun. Dan karena itu kita mestinya harus banyak-banyak berdoa agar Roh Kudus memberkati para pemimpin kita, khususnya para anak Tuhan yang diberikan jabatan untuk supaya mereka menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, yang sudah korup ini. Ini ya tadi Yohanes 17 ayat 15, Roma 12 ayat 2 tadi sudah dibacakan. Kemudian ada budaya relativisme moral. Jadi semuanya serba relatif ya. Dunia modern itu mengagungkan relativisme. Bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Mereka mempercayai itu. Hal ini menentang etika Kristen yang berdiri di atas otoritas mutlak firman Tuhan. Jadi ketika dunia berkata benar dan salah itu tergantung situasi. Tetapi kekristenan berkata Allah telah menetapkan standar kebenarannya. Jadi standar hidup orang percaya, orang Kristen itu hanya firman Tuhan, bukan yang lain. Yang ketiga ada tekanan sosial dan budaya populer. Media, pendidikan, dan budaya populer itu sering mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Jadi misalnya seks bebas, keserakahan, kerakusan, kebanggaan diri sendiri, self-proud, kebanggaan diri sendiri yang berlebihan, dan materialisme itu sudah umum di dalam dunia ya, di orang-orang duniawi. Nah, tantangan bagi orang Kristen adalah menolak dibentuk
oleh arus ini atau mengikuti arus ini. Dan justru mempengaruhi budaya dengan kasih dan kebenaran Kristus. Ada yang bergabung nggak? Salam, selamat malam Bu Ayu. Bu Ayu di Hong Kong untuk Pak Wenis. Pak Wenis di Papua, di Jayapura. Kita baru saja mulai. Kita lanjut ya. Tekanan sosial budaya populer. Jadi media, pendidikan, dan budaya populer itu sering mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Saya ulangi ya. Seks bebas, keserakahan, kerakusan, ketamakan, kebanggaan diri, materialisme. Bahkan itu sudah merambat ke gereja ya. Gereja yang materialistis itu banyak sekali sekarang bertaburan seperti jamur. Nah, tantangan bagi orang Kristen adalah menolak dibentuk oleh arus ini dan justru mempengaruhi budaya dengan kasih dan kebenaran Kristus. Yang keempat, tantangan di dalam dunia kerja dan politik. Nah, kita masing-masing bekerja ya, pasti mempunyai tantangan dan cobaan sendiri-sendiri. Tiap-tiap posisi, tiap-tiap jabatan, kedudukan punya tantangan sendiri, punya cobaan sendiri. Etika Kristen itu ditantang di dalam dunia kerja untuk bekerja dengan penuh integritas di dalam bisnis, kejujuran di dalam laporan, dan keadilan dalam kepemimpinan itu seringkali digantikan dengan korupsi dan kompromi ya. Apalagi tadi sudah kita bahas, Indonesia ini sudah darurat. Bejatnya, rusaknya, korupsinya, bukan miliaran, tapi triliunan, bahkan ratusan triliun. Ada yang bergabung? Shalom Pak Dani, ada Bu Ayu, ada Bung Benis, ada Bu Jesi. Kita lanjut lagi ya. Dan bahkan dalam keadilan dalam kepemimpinan itu sering digantikan dengan korupsi, korup ya. Dengan kompromi. Gereja pun juga banyak yang demikian, banyak yang tempoh hari ada hamba Tuhan yang ketangkep karena korupsi kan, bahkan ketua sinode. Betapa memalukannya. Bahkan yang lebih parah itu sebenarnya banyak yang kompromi dengan dunia. Mereka secara spirit seolah-olah saleh, seolah-olah memberitakan Injil, tetapi kompromi sebenarnya. Memberitakan hanya hal-hal yang mengenakan telinga. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian baru. Mereka hanya mengumpulkan guru-guru yang mengajar untuk mengenakkan telinga mereka. Itu dalam bahasa aslinya itu seperti menggelitik telinga kita dengan bulu angsa gitu ya. Kayak geli-geli gimana gitu. Seperti itu. Gereja-gereja yang duniawi sekarang banyak yang seperti itu. Jarang sekali mereka yang sungguh-sungguh memberitakan Injil yang murni dengan takut dan gentar itu sudah mulai langka. Justru nggak laku. Gereja-gereja yang ramai itu, coba sekali-sekali saudara dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Hanya untuk saudara bisa merasakan, mencari kebenaran di gereja mana sih yang memberitakan kebenaran. Kalau saudara sungguh-sungguh mempunyai motivasi mencari kebenaran, Roh Kudus pasti memimpin saudara dalam kebenaran. Kamu harus pelayanan di sini, bergereja di sini, bekerja sama pelayanan dengan pribadi ini, dengan sosok ini. Sampai sedetail itu ditunjukkan. Jadi bukan pelayanan itu bukan asal kita mau terus kemudian kita kerjakan. Nah, kebanyakan kan seperti yang kita pelajari dalam misiologi kan mereka bukan mengerjakan misi Allah, tapi mengerjakan misi sendiri. Apa yang menjadi misinya itu yang dikerjakan. Mereka mengerjakan urusan perutnya sendiri. Jadi dalam politik, etika Kristen itu diuji oleh tekanan kekuasaan dan pengaruh sosial media yang begitu masif. Nah, sebaliknya juga, pengaruh sosial media ini bisa kita pakai untuk memberitakan Injil secara efektif ya. Nah, seperti kita berkumpul saat ini.
kita berkumpul dari mana-mana tanpa perlu saya harus ke Jayapura, tanpa perlu saya harus ke Sarawak, tanpa perlu saya harus ke Hong Kong, tanpa perlu saya harus ke Sumba. Dari Surabaya ini saya tetap bisa membagikan berkat rohani atau kebenaran melalui kemajuan teknologi meeting. Jadi kita percaya bahwa kemajuan teknologi itu pun dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah kalau kita pakai untuk hal yang negatif, ya kita dapatkan yang negatif. Tetapi bagaimana kemajuan teknologi itu kita manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Itu spiritnya. Yang kelima, pluralisme dan intoleransi terhadap kebenaran Injil. Wah ini sudah banyak ya. Barusan ini di Indonesia, di Jawa Barat, intoleransi seperti itu ya. Retreat aja sampai diserbu, salibnya dibuang. Dan konyolnya lagi ada pejabat polisi di situ, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kita hidup di zaman pluralisme, di mana semua agama dianggap sama valid. Etika Kristen yang menyatakan Yesus sebagai satu-satunya jalan itu dianggap intoleran. Tetapi Kristen dipanggil, kekristenan itu tidak dipanggil untuk menyenangkan dunia, melainkan untuk bersaksi tentang kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, minta tolong. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jadi sebenarnya firman Tuhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau ditaati dengan sungguh-sungguh, pasti dunia akan mengira kita radikal. Sebenarnya bukan kita yang radikal, mereka yang sudah rusak oleh dosa, yang sudah tercemar oleh dosa. Jadi kalau saudara mentaati dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, misalnya saudara memberikan persembahan, rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sudah mengerjakan Injil, mengerjakan amanat agung, memuridkan, peduli amat orang memandang kita sebagai orang radikal. Kita melakukan semuanya itu karena kita cinta Tuhan, karena ketaatan kita. Kalau kita bisa taat itu pun dari Roh Kudus, dari Roh yang ada dalam diri kita, bukan karena hebatnya kita. Jadi sadari itu ya. Firman Tuhan bagi dunia adalah radikal dan intoleran rasanya ya, seperti itu ya. Tetapi sebenarnya dunialah yang sudah rusak, sudah tercemar, sudah terpolusi oleh dosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada satupun aspek di dalam diri manusia yang tidak terpolusi oleh dosa. Karena itu semua orang butuh juru selamat. Saya butuh juru selamat, saudara butuh juru selamat. Semua orang butuh juru selamat. Atau akan binasa tanpa juru selamat. Yohanes 14 ayat 6. Minta tolong dibacakan. Oh tadi sudah ya ini ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi etika Kristen adalah panggilan untuk hidup kudus, untuk hidup adil dan penuh kasih di tengah-tengah dunia yang mencintai dosa. Tantangan budaya bukan alasan untuk kompromi, melainkan kesempatan untuk menunjukkan keindahan Injil, kemurnian Injil melalui hidup yang berbeda-beda. Saya tambahin aja biar lebih tegas. Seperti kata Paulus, minta tolong dibacakan Matius 5 ayat 16 ini. Wahyu, mungkin lagi dijalankan. Silakan, ini dia, sudah ada di layar. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan di surga. Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi kita lihat ya, etika di dalam dunia kekristenan dan tantangan budaya.
Nah, contoh-contoh praktisnya seperti ini. Yang pertama, di dalam keluarga ada etika kasih, ada kesetiaan, ada tanggung jawab. Tantangan budaya, gaya hidup individualistik dan egoisme. Maraknya perceraian, perselingkuhan, dan peran gender yang kabur. Kemudian ada tekanan teknologi dan media sosial terhadap waktu dan komunikasi keluarga. Ya, kalau makan bersama, yang seharusnya bisa doa bersama, bisa menikmati hidangan mamanya bersama, diganti dengan main handphone sendirian, satu dengan yang lain asik sendiri, seperti itu ya. Kemudian etika Kristen, ketika kasih antara suami istri itu mencerminkan kasih Kristus kepada jemaat. Mari kita lihat di Efesus 5 ayat 25. Pak, layarnya hilang. Ya, Sudah tidak kelihatan. oh ya, Iya. sebentar. Kok bisa? Masih ya? Nggak kelihatan? Masih. Oh, sebentar saya matikan kipas angin. Mungkin koneksinya. Kelihatan nggak? Belum. Oh, belum. Sudah Pak dosen. Oh, sudah. Kelihatan, Pak. Oh, berarti punyanya Bu Jesi. Ya mungkin jaringannya Bu Desi. Jaringannya Bu Jesi. Oke. Oke, jadi kasih suami istri mencerminkan kasih Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 25. Minta tolong dibacakan Bu Ayu, ini sudah ada. Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di dalam takut akan Tuhan, lanjut ke Efesus 6 ayat 4. Silakan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini dia ya, yang mulai langka sekarang ini ya. Tanggung jawab orang tua itu mendidik anak di dalam takut akan Tuhan, seperti dalam firman Efesus 6 ayat 4 tadi. Ada juga pengampunan, kesabaran, dan pelayanan di dalam keluarga sebagai bentuk ibadah. Jadi kalau ada salah sedikit gitu, anaknya nggak disambut pakai sabuk gitu ya, atau dipentung pakai sapu gitu. Ada pengampunan, ada kesabaran, ada pelayanan di dalam keluarga. Oh, mamaku lagi baru aja sibuk, mungkin capek, ya disediakan teh atau kopi atau susu atau apa gitu. Ada bentuk ibadah di dalam komunikasi keluarga. Sekarang kita lihat aplikasi praktisnya. Yang pertama, mengutamakan waktu berkualitas, quality time ya, di dalam keluarga. Di meja makan, di ruang tamu, melihat TV bersama, doa bersama setiap pagi sebelum berangkat. Kalau saya waktu kecil itu masih ada ya, waktu-waktu kebersamaan kami nonton TV itu ya. Jadi waktu itu kan cuma ada TVRI ya.
Tapi kebersamaan itu ada. Kalau sekarang kan ada begitu banyak pilihan, masing-masing lihat YouTube, channelnya beda-beda. Ada lagi yang gabung? Salam Pak Maksi. Oke, kita sudah mulai Pak. Lanjut ya. Jadi itu aplikasi praktisnya ya. Mengutamakan kualitas waktu kebersamaan di dalam keluarga. Setia di dalam janji pernikahan walaupun sulit. Misalnya menghindar pornografi dan godaan. Ataupun godaan-godaan di dalam pernikahan yang lainnya. Perselingkuhan dan sebagainya. Nah ini yang membedakan orang-orang Kristen, orang-orang percaya dengan orang-orang duniawi ya. Kemudian orang tua aktif menanamkan nilai Kristiani, jadi bukan hanya mengandalkan gereja. Nah gereja kalau mengandalkan gereja ya seminggu sekali. Itu pun seminggu sekali kalau khotbahnya benar-benar Injili, benar-benar Alkitabiah, gak masalah. Kalau khotbahnya mengarang bebas, cerita ngalor ngidul ya saudara dapat apa di sana. Yang kedua, dalam dunia pendidikan, etika, kebenaran, dan pembentukan karakter buildingnya. Tentang tantangan budayanya. Pendidikan yang berorientasi hanya pada prestasi, bukan pada karakter. Nah, bahkan saya juga prihatin dengan STT dan seminari ya. Banyak yang hanya mengejar lulusan ya. Tanpa memperbaiki kualitas pendidikannya, kualitas mutu dari pengajarannya dan sebagainya. Oh yang penting dapat mahasiswa baru, bisa kita padatkan yang biasanya berapa tahun gitu misalnya, dipersingkat saja. Ya banyak yang berlaku curang seperti itu, tidak bertanggung jawab. Kan ujung-ujungnya duit masuk. Kemudian juga kurikulum sekuler yang mengabaikan nilai-nilai iman, toleransi yang berujung relativisme. Nah itu antara lain tantangan-tantangan budayanya. Nah di dalam etika Kristen itu ada takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 ya. Kemudian ada tujuan pendidikan itu bukan hanya kecerdasan, tetapi juga wisdom, kebijaksanaan dan kasih. Ada kasih, ada kebijaksanaan, disentuh dengan kasih. Kadang-kadang kasih itu tidak bisa diucapkan, tapi bisa dilakukan. Orang bisa merasakan, oh dia mengasihi saya, tanpa harus mendemonstrasikan keluar-keluar aku mengasihimu atau apa. Guru dan siswa dipanggil untuk hidup di dalam integritas yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Ini dia Amsal 1 ayat 7. Minta tolong dibacakan. Siapa saja boleh. Bu Jesi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, itu dia. Sekarang kita masuk ke aplikasi praktis ya. Pelajar dan guru Kristen itu menolak untuk menyontek curang dan manipulasi nilai. Semester lalu, dari 7 mahasiswa saya, yang lulus hanya 3. Itu terpaksa harus saya lakukan untuk mendisiplinkan mereka. Jadi tidak mudah lulus ya, walaupun saya tahu STT itu pasti meluluskannya, tapi saya nggak mau ikut terlibat di dalamnya. Kalau memang dia tidak layak lulus, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak lulus. Dari 7 orang itu hanya 3 yang lulus. Terus yang lebih parah, 2 semester yang lalu tuh 4 kalau tidak salah, dari 10 orang, dari 15 orang tuh 4 tepat 7 ya, saya lupa. Banyak yang tidak lulus. Karena indisipliner, karena memang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan di silabus. Jadi saya harus menerapkan disiplin seperti itu. Kemudian
aplikasi yang lain mempromosikan nilai-nilai yang alkitabiah seperti kerja keras, kejujuran, dan rendah hati. Jadi mereka harus bekerja keras ya. Banyak STT yang menawarkan, oh kamu akan lulus dalam sekian waktu, dipersingkat. Mereka hanya memperdulikan yang penting banyak mahasiswa, ada mahasiswa baru yang masuk, tanpa menghiraukan bahwa Tuhan melihat semuanya. Kemudian menjadi terang di sekolah dengan sikap yang berbeda dari dunia. Jadi sama sekali totally berbeda ya. Dunia sudah terbiasa korupsi, kita tidak korupsi. Kita jujur apa adanya. Kalau iya, kita katakan iya. Di luar itu adalah dari sejahat. Jadi kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Dalam tantangan dunia bisnis dan ekonomi misalnya, kita memupuk etika, integritas, dan keadilan. Yang pertama kita lihat tantangan budayanya. Korupsi. Ini yang tadi kita bahas ya. Indonesia ini sudah gawat ya. Sudah darurat. Karena korupsinya sudah bukan lagi jutaan, bukan lagi miliaran, tetapi triliunan. Itu pun ratusan triliun. Nah, kita membutuhkan pertobatan total ya. Karena itu kita berdoa khususnya untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan di pemerintahan supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, tidak menyalahgunakan jabatan sama wewenangnya, tidak korupsi, tidak manipulasi laporan, tidak mengeksploitasi karyawan dan sebagainya. Kemudian juga ada budaya mengejar untung tanpa mempertimbangkan keadilan sosial. Nah, ini banyak ya. Pohon-pohon ditebangi. Kemudian rakyat kecil terpinggirkan. Saya seringkali sampai sedih ya melihat penggusuran di sana sini diperlakukan tidak adil. Apalagi saudara-saudara kita yang di pedalaman itu diperlakukan tidak adil sekali. Nah, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sebagai orang percaya kita bisa berdoa. Kita mendoakan untuk daerah kita, supaya Tuhan memberikan kesejahteraan, perlindungan, dan pemimpin-pemimpin kita diberikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan. Betapapun buruknya mereka sadari, mereka ada di dalam genggaman pencipta. Ada di dalam genggaman tangan Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat. Karena itu jangan berhenti berdoa. Sekalipun kita tidak diperlakukan dengan seringkali tidak adil ya. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, lakukan dengan berdoa. Yang berikutnya konsumerisme yang mendorong keserakahan dan hedonisme. Nah, ini gereja aja sudah banyak ya. Pendeta-pendeta yang koleksi mobil mewah, koleksi jam tangan mewah, plesir ke luar negeri, menyekolahkan anaknya di luar negeri, beli apartemen, dan sebagainya. Yang seharusnya persembahan jemaat itu dipakai untuk menggunakan dalam pelayanan, pekabaran Injil, misi, pemuridan, dan sebagainya. Tapi oleh gembala-gembala upahan itu dipakai untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya doakan. Tidak usah kita jelek-jelekkan atau apa, ya sudah. Kita tahu itu, kita doakan. Kita geram, kita marah, tapi kita tidak bisa berbuat apa. Ya udah, doakan. Doakan buat mereka supaya dipertobatkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Etika Kristen. Tuhan membenci timbangan yang curang. Amsal 11 ayat 1. Silakan yang sudah ketemu. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, ini dalam dunia bisnis pun orang Kristen memperhatikan ini. Jangan ditambahi. Timbang-timbang jangan sampai curang.
Karena Tuhan tuh melihat semuanya, saudara, segala-galanya. Apalagi misalnya seminar STT. Banyak yang sekarang menyimpang. Yang penting pokoknya lolos dari BNPT. Dapat mahasiswa banyak, uang banyak. Mereka melakukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak setuju dengan itu. Karena bagi saya itu Allah dengan jelas melihat apa yang kita lakukan. Termasuk di dalam sekolah kita yang sederhana ini, sekolah online ini. Saya tidak akan mengurangi kualitasnya. Karena ini sekolah non-gelar. Justru saya akan berbuat mati-matian untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena Allah melihat dengan jelas apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya persiapkan. Ya, spiritnya itu ya. Tuhan tahu segalanya. Apa yang kita kerjakan, termasuk motivasi kita. Pekerjaan adalah pelayanan bagi Tuhan. Bukan sekedar alat mencari uang. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3, 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau makan, minum, firman Tuhan katakan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Makan dan minum itu sederhana, apalagi kita melayani, apalagi kita bekerja. Sekalipun kita nggak diperhatikan juragan kita, sekalipun kita nggak pernah naik pangkat, dirugikan oleh atasan kita, saudara lakukan yang saudara bisa, lakukan yang terbaik. Seangkatan saya yang saat ini saya ngajar di STT itu, sudah pada keluar semua karena gajinya sangat-sangat kecil. Saking kecilnya sampai dijulukin upahmu besar di sorga. Kenapa saya nggak ikut keluar? Karena saya tahu saya mempersiapkan calon-calon pendeta. Saya harus mempersiapkan mereka dengan takut dan gentar. Sebisa mungkin. Perkara gajinya kecil atau tidak itu otoritas Tuhan. Bos saya, Tuhan Allah yang berdaulat. Dia sanggup mencukupkan saya, kebutuhan saya, dari berkat-berkat yang lain. Kalau saya cuma dihargai segitu misalnya, kok Pak Aryo betah di situ. Nggak pernah naik, nggak dihargai, gajinya cuma kecil. Saya tahu bahwa Allah melihat saya. Melihat apa yang saya kerjakan, itu sudah cukup. Nah, firman Tuhan katakan, ya minggu khotbah saya itu tentang ini. Apa menjadi upah saya di dalam pelayanan? Upah saya adalah memberitakan Injil itu. Itu sudah upah saya. Kehormatan bagi kita dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara diangkat menjadi tenaga gubernur aja mungkin sukacitanya luar biasa. Spiritnya sama. Harusnya kita lebih bersukacita kalau kita dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan. Untuk belajar, untuk diperlengkapi, untuk diutus, melayani. Sekalipun saudara gak dihargai orang, pelayanan cuma ejek-ejek. Makanya saya katakan, di dalam pelayanan itu ada masa kita tutup mata, tutup telinga. Jangan perhatikan omongan orang. Perhatikan apa yang Tuhan nilai tentang kita. Sudah ke pelayanan kita memberikan yang terbaik. Itu yang kita tanyakan. Harus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk memberkati sesama. Kalau kita mendapatkan berkat, bahkan itu berkelebihan. Sudah lihat saudara-saudara, kiri kanan gereja terdekat saudara. Kalau di sana memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, bantu, support. Sebatas yang kita bisa, yang kita mampu. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Doakan, at least kita mendoakan supaya pelayanan makin maju dan sebagainya. Nah, sekarang aplikasi praktis. Pengusaha Kristen memperlakukan karyawan dengan adil dan manusiawi. Banyak ya.
perusahaan-perusahaan yang bosnya itu Kristen memperlakukan karyawannya dengan tidak adil dan manusiawi. Bagaimana mereka bisa memenangkan jiwa? Kosong. Jadi mereka harus memperlakukan karyawan dengan adil dan manusiawi. Tidak menunda gaji mereka, tidak menahan gaji mereka, apa yang menjadi hak mereka. Sebelum keringat mereka kering, mereka sudah harus dibayar. Itu prinsip. Tidak suap menyuap di dalam proyek, walau itu merugikan secara finansial. Tapi kalau saudara melakukan itu karena taat kepada Tuhan, aku mau jujur mengerjakan bisnis itu dengan jujur, Tuhan memberikan berkat dalam bentuk lain. Jangan takut kalau sudah melakukannya itu karena ketaatan, sudah akan kekurangan. Tidak ada ceritanya kita taat kepada Tuhan, kita sampai kekurangan, ngemis-ngemis ke sana sini. Tidak pernah ada ceritanya, saudara. Saya banyak pelayanan ke daerah-daerah pedalaman dan pedesaannya. Dan ada beberapa momen saya putus asa karena tenaga saya juga lelah karena bepergian jauh, finansialnya juga tidak mendukung. Kadang-kadang itu down, saudara. Tetapi dalam hati itu selalu ada yang mengingatkan, pernahkah selama aku mengutus kamu, aku mengecewakan kamu? Tidak pernah, Tuhan. Pernah enggak selama aku mengutus kamu, kamu sampai kekurangan? Tidak pernah juga. Jadi semua hal-hal yang negatif itu minggir sendiri. Dalam pelayanan, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang cukupan, pegang itu. Tidak tahu gimana caranya, doakan. Senjata kita dalam pelayanan hanya berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Saya pernah cerita mungkin ya, saya pelayanan ke KR, ke Kapuas itu, 1 minggu sebelum saya ke KR itu saya nggak punya uang sama sekali untuk membeli tiket ke sana. Sampai saya kirim SMS ya, waktu itu belum ada WA. Tolong cari pembicara yang lain. Tidak ada, tidak mungkin dalam waktu seminggu cari pembicara lain. Ya udah, kalau gitu doakan. Itu peristiwanya misalnya hari ini gitu ya. Besok sudah ada jawaban, sudah. Murid saya yang dari agama lain, yang sudah lulus, dan dia pengen les yang lain, mata kuliah yang lain. Dan uangnya cukup, tidak lebih, tidak kurang untuk membeli tiket ke Kapuas. Dan pulangnya saya nggak tahu saya akan pulang pakai apa. Tapi prinsip dalam pelayanan, kalau saya berangkat, itu Tuhan yang mengutus. Semuanya Tuhan akan cukupkan. Jangan pikirkan lagi yang lain-lainnya. Nah, pulangnya saya naik pesawat ke Jakarta. Nah, Jakarta Surabaya baru pakai kereta api. Saya diberi sangu sama yayasan yang di Jakarta, dan uangnya itu cukup, tidak berkelebihan banyak dan juga tidak kekurangan. Saya ingat baik-baik, kalau saudara dipanggil dalam pelayanan, ingat baik-baik hal itu. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan sendiri akan cukupkan. Tuhan sendiri akan memperlengkapi saudara. Termasuk saudara belajar di sini, itu adalah maksud Tuhan untuk memperlengkapi saudara. Bukan untuk yang sia-sia, percayalah. Yang keempat, dalam media dan teknologi, etika mata, telinga, dan hati. Tantangan budayanya banjir informasi yang tak bermoral ya, dan membentuk pola pikir duniawi. Kemudian media sosial memicu pencitraan palsu, iri hati, ketergantungan, kebencian, ya moralnya sudah merosot. Konten digital yang sering mempromosikan nilai-nilai yang menantang kekudusan dan sebagainya. Atau justru menggembar-gemborkan kemewahan, kenyamanan, padahal itu palsu. Padahal mungkin mereka tasnya nyewa, mobilnya nyewa, kita juga nggak tahu. Tapi orang sudah terpancing untuk ke sana, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.
Itu yang terjadi. Nah, dalam etika Kristen, apa yang dilihat dan didengar harus membangun iman. Filipi 4 ayat 8. Silakan yang sudah ketemu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yang kedua, bijak di dalam menggunakan waktu. Nah, kita kan sudah belajar ya untuk on time. Kalau kita belajar on time, kita menghargai waktu, itu kita menghargai pemberian Tuhan. Itu sama dengan kita menghargai Tuhan. Nah, di dalam pelayanan begitu juga. Jangan biarkan jemaat menunggu. Lebih baik kita yang menunggu. Kita memberikan contoh. Bijak dalam menggunakan waktu dan tidak diperbudak oleh gadget ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Silakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, itu dia. Gunakan media sebagai alat kesaksian, bukan hanya hiburan. Jadi saya mengirim ayat, saudara bersaksi, saudara kirim konten video atau apa yang membangun iman, itu tidak akan sia-sia. Ini tadi sudah kita baca ya. Oke. Ini tinggal aplikasi praktisnya, saudara bisa baca. Nanti saya edit, saya bagikan. Nah, khusus untuk Bung yang di Papua, bisa kirimkan ke nomor WA saya untuk saya kirimkan nanti materi PDF-nya ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nyalakan dulu kameranya semua, biar saling mengenal. Pak Maksi, selamat malam. Bu Ayu, Bu Jesi, Pak Dani. Silakan nyalakan kameranya. Ya, ada yang bertanya? Yang lain aja dulu Pak, saya masih melayani bos nih, terima kasih. Oke, Bu Jesi. Ya, silakan Pak Wenis. Kamera saya nggak nyala juga. Oke, silakan Bu Jesi nyalakan kamera. Ya, gini kan bisa saling kenal. Pak Dani, silakan. Oke, lengkap sudah. Bu Jesi, Bu Ayu lagi sibuk ya. Oke, silakan yang mau bertanya atau diskusi kita. Mungkin dari saya sedikit ya Pak. Silakan. Ini tadi kan berbicara tentang ada plan yang berbentuk politik ya, dan kebanyakan banyak yang saya dapati juga plan itu sebagai ladang politik, di mana kebanyakan di gereja-gereja khususnya biasanya ya di kota-kota besar kebanyakan dipakai buat ladang politik. Sebenarnya uang jemaat biasanya bank segala macam itu biasanya kan untuk melayani pekerjaan Tuhan ya, tapi banyak yang disalahgunakan untuk membeli kendaraan buat pribadi, bukan untuk kendaraan buat melayani pekerjaan Tuhan. Jadi contohnya di pedalaman seperti itu, dan itu banyak juga misalnya sering terjadi. Betul. Memang sekarang khususnya di kota-kota ya, gereja-gereja itu mendirikan gereja seperti mendirikan ladang bisnis ya.
Kalau menguntungkan, dia akan buka cabang. Kalau rugi, dia akan tutup. Begitu kan sebenarnya banyak yang terjadi. Dan banyak yang memakai uang dari persembahan ataupun persepuluhan jemaat yang dipakai dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Membeli apartemen mewah, membeli mobil mewah, jam tangan mewah, menyekolahkan anaknya di luar negeri dan sebagainya. Yang seharusnya uang itu dipakai untuk pelayanan, untuk menjangkau atau mendukung pelebaran kerajaan Allah di muka bumi, menjangkau pelayanan misi di pedesaan, pedalaman, mengabarkan Injil, memuridkan dan sebagainya. Nah, itu memang apa ya? Godaan setan itu memang untuk hamba Tuhan itu jatuh dalam ketamakan, keserakan itu luar biasa. Apalagi kalau melihat uang di depan mata begitu banyak, waduh sudah ini nanti beli itu. Bahkan seperti yang Mongol katakan ya, dia mempersembahkan 40 juta, besoknya ibu hamba Tuhan sudah pakai cincin berlian. Nah, itu memang harus kita doakan, saudara. Hamba Tuhan juga manusia ya. Hamba Tuhan tidak selamanya takut dan gentar akan apa yang sudah dia pahami sebagai kebenaran. Uang akar segala kejahatan. Cinta uang akar segala kejahatan. Uangnya sendiri tidak jahat, tetapi cinta uang itu akar segala kejahatan. Dan itu juga berlaku buat kita pada saat nanti Tuhan percayakan kita mengembalakan gereja atau melayani suatu tempat. Mungkin awalnya kecil, kita masih setia. Nah, bagaimana kalau nanti Tuhan sudah berkati menjadi gereja yang jemaahnya banyak ribuan, puluhan ribu bahkan. Bisakah kita tetap setia, berkhotbah dengan setia pada kitab suci, atau asal-asalan? Itu banyak godaannya. Dan setan selalu menyediakan jemaat yang banyak sebanyak apapun, asalkan pemberitaan firman-Nya menyeleweng atau sesat. Itu hukumnya seperti itu. Setan bisa menyediakan jemaat ataupun pendukung yang banyak, sebanyak yang dimau, asal pemberitaan firman-Nya itu menyimpang atau bahkan sesat atau bertabrakan dengan firman Tuhan. Dan kelihatannya sekarang ini fenomenanya kan orang yang memberitakan firman dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, dengan murni, Injil yang murni, itu gerejanya sepi. Nah, kalau misalnya itu yang kita alami, jangan berkecil hati. Yesus sendiri muridnya berapa? 12. Itu pun satunya penjahat. Jadi gereja itu banyak sedikitnya jemaat itu tidak jadi ukuran. Besar gedenya gedung bukan ukuran. Yang menjadi ukuran itu apakah firman Tuhan diberitakan di sana dengan sungguh-sungguh atau dengan takut dan gentar, dengan murni atau tidak. Itu, that's the point. Intinya di sana. Bagus sekali Pak. Pak Dhani mengamati di tempatnya Pak Dhani begitu juga ya. Banyak yang kayak gitu ya, gereja-gereja. Spirit duniawi masuk ke sana ya. Kemarin ada satu kejadian yang tempat saya melayani kemarin di bagian barat itu, ketika waktu itu bukan dari gembalanya, bukan apa, tapi saya salut sama gembalanya dari apa saya lupa namanya. Kemarin itu sempat kami hendak kami doakan 2 tahun kemarin itu dengan mempunyai satu unit kendaraan untuk pakai buat melayani. Terus dalam singkatnya waktu kemarin, berapa bulan yang kemarin tuh kami tiba-tiba dapat satu ya puji Tuhan ya, dapat kejutan Tuhan luar biasa. Maksudnya kami dapat uang untuk
bukan dari jemaat yang dilayani oleh Bapak Gembala, dan di situ banyak dari jemaat itu yang tidak suka ketika kami itu dapat sumbangan itu untuk pakai buat melayani, dan banyak dari jemaat yang katanya pasti Bapak Gembalanya pakai uang kas gereja atau apa. Tapi memang tidak, maksudnya tidak, kami tidak. Waktu itu murni Tuhan tolong, mungkin doa juga dari teman-teman waktu itu dari Jakarta dapat berkat di situ untuk kami beli kendaraan gitu. Ya, seperti Paulus sendiri kan memberitakan Injil dengan murni kan juga difitnah ya. Makanya dia menegaskan bahwa sampai dia membuat tenda. Nah ini yang akhirnya disalahgunakan. Oh ini konteksnya zaman sekarang real estate ini. Rasul Paulus mengerjakan pembuatan tenda itu karena dia menghadapi fitnahan bahwa sumbangan dari jemaat itu disalahgunakan. Makanya dia tidak memakai haknya itu. Dan dia buktikan dengan dia bekerja. Jadi bukan konteksnya kalau zaman sekarang tuh real estate atau apa, bukan untuk pembenaran itu. Tetapi karena Paulus pada waktu itu menghadapi fitnahan. Jadi memang kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, fitnahan itu, cobaan itu pasti datang ya. Banyak sekali. Dan itu memang rencana si jahat ya. Jadi kalau kita mengalami fitnahan seperti itu, ya jangan berkecil hati. Rasul-rasul pun juga mengalami hal yang sama. Dan lawannya tetap iblis, setan, dan kroni-kroninya. Gitu. Bahkan sesama rekan pelayanan pun juga ada yang memfitnah. Kalau dia dipakai iblis juga bisa memfitnah kita. Dan itu kita sering berdoa seperti yang Pak Dani bilang tadi. Gitu. Pak Maksi silakan kalau ada yang mau disampaikan Pak. Suaranya Pak, suaranya, mic-nya dinyalakan. Diklik dulu mic-nya. Diklik mic-nya. Mic-nya belum nyala, dia masih mati. Diklik saja mic-nya, tanda mic-nya itu. Masih mati Pak, masih centang. Mic-nya, suara mic-nya. Suara mic-nya dihidupkan dulu. Yang gambar mic itu Pak. Oh, enggak bisa. Oke. Pak Wenis, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau enggak ada, kita akan tutup dalam doa. Kita sungguh bersyukur malam ini kita bisa mendapatkan banyak hal yang bermanfaat ya. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam kita melayani itu sampai sekarang masih terus. Tuhan jaga, pimpin, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Mari kita, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada malam hari ini. Kami sungguh mendapatkan begitu banyak berkat kemurahan-Mu melalui pengertian di dalam materi kuliah pada malam hari ini. Kami terus titipkan pengertian, kekuatan, hikmat, dan iman kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami semakin dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung, apapun yang menjadi kondisi mereka saat ini, Tuhan kiranya menolong mereka, melawat mereka, dan berkati juga mereka semua, termasuk kami yang di sini.
baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam bisnis. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa jika ada saudara kami yang sakit, di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka disembuhkan dan dipulihkan dan kembali memuliakan Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami berpisah. Bimbing kami sepanjang hari ke depan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Bu Ayu, terima kasih. Bu Jesi, Bung Wenis, Terima kasih. Pak Terima kasih Dani, Pak dosen semuanya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu hari Kamis.